Udah lama nih nggak ada berita baik, dan emang kayak butuh waktu yang agak lama ya untuk gue bisa ngumpulin tentang berita-berita baik, karena mayoritas berita itu cukup mengenaskan ya, terutama kalau kita ngomongin masa depan dan apa implikasinya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi yang sekarang sih beritanya cukup menarik buat gue ya. Nggak tahu menurut kalian kayak gimana. Nah, tapi yang pertama ini harus ini ada di thumbnail ya. Jadi gue nggak akan clickbait. Kalau ada di thumbnail ya gue taruh di paling depan dulu untuk beritanya. Ini adalah Honda, itu mereka akan bersikeras untuk meningkatkan kemajuan mereka di bidang rocketry, terus ada di robot, sama ada di flying cars. Nah, jadi yang paling menarik sebenarnya sih R&D-nya. Jumlah R&D yang diberikan oleh Honda untuk timnya ini untuk mengembangkan roket, robot, sama untuk flying cars 645 triliun rupiah atau setara dengan 45 billion dollars. Jadi itu adalah angka yang benar-benar gede banget ya, terutama hanya untuk R&D doang. Ini jadi belum mereka nggak buat apa-apa, tapi hanya untuk R&D, dan ini adalah yang biasa kita temukan di ya technological industry gitu. Mau kita ngomongin Nvidia, Intel, AMD itu melakukan R&D yang apa ya, budgetnya itu benar-benar besar banget dibandingkan dengan misalnya profitnya mereka. Nah, jadi Honda di sini yang pertama mereka menyatakan kalau roket mereka akan mengikuti alurnya si SpaceX. Mereka akan menggunakan reusable rockets. Jadi masa depannya mereka adalah mereka ngeliat kalau interconnectivity adalah hal yang nomor satu harus dituju. Itu adalah mencapai low orbit. Low orbit itu adalah ya para satellite, interconnectivity dengan semua yang ada di bumi. Itu menjadi hal nomor satu dan menjadi prioritasnya mereka. Yang kedua untuk robotics, mereka kan udah ngebuat Asimo kalau nggak salah ya namanya zaman dulu, cuman udah diberhentikan, dan tapi mereka akan melihat kedepannya seperti apa untuk robotics. Nah, ini sebenarnya menurut gue juga apa ya, pendekatannya Honda menurut gue lebih masuk akal dibandingkan dengan Tesla Bot yang sebelumnya kita udah pernah bahas. Jadi kita nanti akan lihat juga, mungkin white papernya mungkin akan mulai ada ya di tahun 2025-an mungkin white paper kita udah mulai melihat dan ngelihat apa ya arahnya seperti apa untuk robotics yang diciptakan oleh Honda. Nah, yang untuk flying cars ini sebenarnya eVTOL atau eVTOL. Jadi eVTOL itu, kalau VTOL itu seperti yang kita bisa lihat kalau drones itu ada VTOL. Jadi adalah vertical takeoff and landing. Jadi drone itu kan ya vertikal kan, landing maupun lepas landas ya. Jadi bukan kayak pesawat. Ya pesawat ada seperti Harrier. Cuman yang dilihat di sini adalah elektrik. Nah, cuman yang ditemukan oleh Honda adalah cuman bisa sekitar puluhan kilometer kalau mereka murni menggunakan elektrik. Jadi yang mereka temukan adalah harus masih sedikit dicampur dengan gas. Ini sampai jarak sampai 250 km. Ya bisa sampai Bandung kan. Jadi lumayan gitu loh. Cuman ya jangan ngarep kalau ya kita mulai ngeliat ada banyak mobil berterbangan di masa depan, terutama di film-film yang ya kalian lihat gitu kayak misalnya Fifth Element gitu, yang dimana mobilnya udah banyak yang terbang-terbangan. Ini mobilnya masih bentuk seperti drone. Dan yang mereka tujukan si Honda sebenarnya pengen itu seperti apa ya, ada rute yang jelas seperti air taxi gitu, misalnya taksi yang menggunakan electric vehicle mereka yang bisa terbang. Nah, itu arahannya mereka. Cuman yang pasti sih di sekitaran apa ya, gue rasa di 2020 di 2030 bahkan kita masih belum bisa menemukan ini juga, karena banyak banget yang harus mereka temui, mereka tempuh, seperti regulasi di udara, regulasi terbang, dan pick-up-nya seperti apa, landasnya seperti apa, charging station-nya seperti apa. Ini masih banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi ya kalau kita ngeliat misalnya di tahun 2040 masih banyak otomotif industri yang mereka berharap kalau di tahun itu udah nggak ada sama sekali mobil yang menggunakan bahan bakar bensin gitu misalnya. Ya kita bisa ngeliat kalau ini akan mulai naik. Cuman jadi dari sekarang kita udah bisa tahu kalau masa depannya kita bahan bakar bensin udah akan ditinggalkan, dan ya para otomotif industri udah mulai meninggalkannya dan udah berusaha untuk siap-siap pindah ke electric vehicles dari zaman sekarang. Nah, yang kedua ini adalah berita baik buat ginjal kita, dan itu bukan berarti kalian bisa jual ginjalnya kalian ya. Tapi karena di sini setidaknya kalau kalian menjual ginjal kalian dan kalian misalnya menyesali, masih ada opsi yang mungkin tentunya harganya lebih mahal daripada harga ginjal yang kalian jual. Nah, jadi artificial kidney di sini tuh zaman dulu tuh udah mulai banyak diciptakan dan udah mulai banyak prototipe ya dan segala macam di mana ginjal itu secara prostetik dipasang atau artificial kidney. Yang jadi masalah adalah masalah harus battery power dan segala macam, dan bentuknya pun masih berantakan dan masih mencoba untuk menciptakan sesuatu yang bentuknya masih mirip dengan ginjalnya. Ini sebenarnya ada di film Repo Man. Kalau kalian tertarik kalian bisa nonton itu, dan dampak terburuk itu seperti apa di masa depan. Nah, tapi
Di sini ini ada artificial kidney pertama yang sudah berjalan. Nah, ini cukup menarik karena ini bisa menggantikan peran ginjal, dan kita di mana orang-orang yang memiliki kegagalan ginjal misalnya udah parah kayak 60% atau ya bahkan 50%, itu kan biasanya harus cuci darah atau hemodialisa atau dialysis. Jumlah orang yang harus cuci darah per tahunnya itu selalu meningkat, terutama di Jakarta. Dan dulu gue masih suka ikut seminarnya tentang masalah kesehatan ginjal. Dulu gue ikut dan gue tertarik banget karena bokap gue itu gagal ginjal dan harus cuci darah. Seminggu itu sampai 2 kali. Nah, jadi seperti yang kalian tahu juga, kalau orang yang udah gagal ginjal biasanya banyak banget larangannya. Nggak boleh minum air, buah-buahan, makanan semua harus dijaga. Nah, dengan adanya yang baru ini, artificial kidney ini, mereka nggak memerlukan sumber yang baru. Bahkan lu nggak memerlukan immunodepressants. Jadi nggak akan menyerang tubuh lu, tuh nggak akan menyerang ginjal yang baru ini, yang artificial ini. Jadi cara kerjanya adalah mereka menggunakan blood pressure, dan ini adalah teknologi yang benar-benar maju banget. Dan gue rasa untuk bidang artificial organ ini yang akan menjadi yang paling pertama setelah, bahkan gue bilang ini benar-benar pertama. Nanti paling yang keduanya mungkin ada liver, cuman liver itu kan bisa disalahgunakan. Biasanya itu orang-orang yang bermasalah dengan liver atau ginjal itu biasanya dari pola makan maupun pola hidup mereka, dan biasanya bisa jadi makin berantakan kalau adanya alat seperti ini. Itu yang dibahas di Repomen. Jadi kayak misalnya orang yang gagal liver karena misalnya minum-minuman, mereka minumnya itu parah, mabuk-mabukan dan segala macam, livernya hancur, yaudah mereka akhirnya beli artificial liver, jadi mereka bisa terus-terusan gitu, jadi iron liver dan segala macam. Jadi emang dampaknya secara society, secara ya humanity juga akan ada dampaknya jangka panjangnya. Tapi setidaknya untuk saat ini adalah berita yang benar-benar baik banget. Nah, yang ketiga ini dari bidang masih artificial juga, ini adalah neuroprosthesis. Jadi prostetik yang ditaruh di otak. Nah, jadi zaman dulu kalau kita ngomongin neuro, bisa dibilang yang mau dibangun sama Elon Musk lah, Neuralink gitu. Jadi di sini neuroprosthesis. Jadi ini udah terbukti. Ini kalau kalian bisa baca ini dari Scientific American, udah ada beritanya dan segala macam, dan dihasilkan, udah dites juga. Ada seorang yang kena stroke di 15 tahun yang lalu, dan dia udah nggak bisa menggerakkan badan dan segala macam, nggak bisa komunikasi sama sekali. Dia diberikan coba neuroprosthesis yang baru. Akhirnya dia bisa ngetik atau nulis teks, atau bisa bisa berkomunikasi melalui teks yang ada di neuroprosthesis otaknya. Nah, jadi cara kerjanya kalau zaman dulu, sistem seperti ini adalah ngebaca gelombang otak, dan otaknya yang akan menggerakkan misalnya suatu mouse atau mengetik suatu keyboard. Nah, ini beda. Tapi cara kerjanya yang sekarang, neuroprosthesisnya sekarang adalah mereka udah bisa ngomong. Jadi langsung teks langsung, jadi dari otak ke teks, jadi brain to text. Itu kan sesuatu yang maju banget ya. Dan ini yang kita harapkan di Neuralink itu bisa tercipta, di mana gue sama lu bisa berkomunikasi langsung tanpa mengeluarkan suara, tanpa menggunakan mulut. Dan teks seperti itu adalah hal yang paling cepat, sama aja kita berkomunikasi secara telepati, di mana orang tersebut udah bisa ngebaca, dan bahkan mungkin ngelewatin dari baca adalah ya intent kalau bisa diberikan secara langsung, secara telepathically. Cuman sebenarnya nggak telepathically sih, secara wireless lah caranya, atau menggunakan gelombang yang kita menggunakan seperti Wi-Fi 2.4 atau 5 GHz. Jadi cara itu yang akan nanti sepertinya di masa depan akan kita capai, dan kemungkinan besar mulut kita mungkin hanya akan digunakan untuk makan kali ya, dan mungkin kita akan lebih sedikit menggunakan mulut untuk bicara atau memberikan suatu bentuk informasi. Nah, cuman caranya itu kan berbeda ya, karena caranya itu cara pikir kita harus masih menggunakan cara kita menggunakan mulut kita saat kita ngomong. Jadi bukan kita kayak pikiran kita kemana-mana dengan ya cara otak kita melihatnya harus dengan cara kita seperti mau berbicara. Jadi masih ada filternya, bukan kita bisa ngebaca pikiran orang dengan menggunakan neuroprosthesis seperti ini. Nah, yang terakhir ini ada ini berita dari, ini mungkin agak aneh ya. Ini berita dari Samsung, di mana mereka itu mencoba untuk neuromorphic chips. Jadi fungsinya neuromorphic adalah mereka berusaha untuk di masa depan kita bisa reverse engineering otak seseorang. Jadi lebih kasar itu seperti fotokopi. Jadi kalau kalian mikir sakit nggak? Nggak sakit. Jadi sama ini fotokopi itu sama aja kayak muka lo di fotokopi. Muka lu di fotokopi itu kan sama aja lu difoto kan muka lu. Nah, jadi kalau misalnya muka lu difoto doang kan nggak sakit kan, buat elunya itu nggak sakit. Jadi hal ini sama. Jadi bedanya adalah intelligence seseorang atau elu atau kita nih itu dipindahin ke chip. Jadi semua yang membuat kita itu kita
akan difotokopi. Jadi semua otaknya kita akan difotokopi ke on chip. Nah ini apa yang berusaha untuk dilakukan oleh Samsung. Nah cuman kalau kalian mikir ini adalah orang yang sama, ya udah enggak, karena experience-nya kita, badannya kita itu adalah bagian dari kita. Kalau kita, dan gue rasa juga kita nggak mungkin bisa bangun ya dari chip yang ada. Jadi kesadaran di kita gue rasa sih nggak bakalan ada ya untuk saat ini. Terutama untuk di perspektif paper publish yang di Natural Electronics ini, Samsung itu kerjasama dengan Harvard Researchers. Jadi mereka berusaha untuk mengengineer suatu otak ke dalam suatu chip. Nah jadi sebenarnya ini adalah hal yang mirip seperti teleporter. Yang ada di bayangan gue, teleport itu adalah pada saat misalnya lo masuk, lo disintegrate, di tempat yang berikutnya lo diciptakan yang baru. Tapi lo nya yang asli itu kan mati. Tapi lo yang diciptakan yang baru masih ngerasa kalau itu lo yang asli. Dan lo yang pindah di tempat sana akan mikir bahwa oh alatnya berfungsi kok dengan baik gitu loh. Tapi udah bukan lo, itu udah bukan originalnya. Itu cuman carbon copy doang yang difotokopi gitu loh. Yang original tetap ada, cuman originalnya dihilangin, dihancurin. Nah yang ini yang jadi barunya. Itu menurut gue teleportasi yang paling masuk akal, karena lu pasti disintegrated gitu loh. Lu cuman di reproduce ulang di tempat teleporter yang baru. Nah tapi jadi menurut gue sih analoginya kurang lebih seperti itu, dimana kalau lu mindahin suatu otak ke dalam chip itu adalah orang yang berbeda dibandingkan lu. Walaupun lu mikir bahwa itu adalah gue dan gue yang asli gitu loh. Tapi ya orang yang di sana kan mikir, enggak lah, lu kan udah mindahin ke chip ini. Ini kalau mereka wake ya, kalau sadar gitu loh. Cuman harusnya sih enggak. Karena ini mereka harap tuh kalau di tahun 2029 mereka bahkan udah bisa reverse engineering otak. Jadi karena Samsung itu ya bisa dibilang nomor 1 lah di bagian chip manufacturing dan chip research. Gue rasa sih untuk masalah AI semiconductors atau neuromorphic chips, Samsung akan menjadi frontrunner-nya di masa depan. Jadi gue rasa itu doang. Gue nggak tahu yang terakhir ini adalah berita baik atau enggak. Dan tadi si David juga ngingetin gue kalau lo pada tertarik gue ngebahas 996, dan gue juga baru sadar tentang 996 itu diimplementasikan, dan sebenarnya nggak cukup kaget ya. 996 itu terjadi di suatu negara yang populasinya benar-benar tinggi banget. Dan sebelum aja gue udah mulai ngedumel tentang Amazon memperkerjakan karyawan itu seperti apa, dan itu gue benar-benar mendukung anti-work banget dengan cara kerjanya si Amazon terhadap karyawannya. Jadi kalau kalian tertarik, gue bakal ngebahas itu. Dan kalau suara gue aneh dan cara gue ngomong juga aneh, ini karena gue radang. Tapi nanti akan gue publish itu, dan masih ada tentang tentang gue membahas masalah psikopat dan masalah pentingnya kita untuk ngejaga right to repair, karena di masa depan kemungkinan besar barang yang kita beli itu kita nggak bisa benerin secara sendiri atau harus ke sumbernya tempat kita beli. Itu menurut gue udah nggak masuk akal. Kalau kita udah beli suatu barang ya kita punya hak penuh terhadap barang tersebut seharusnya, seperti zaman dulu. Cuman arahnya sekarang sepertinya para gue nggak mau nyebutin katanya, tapi ya kalian harusnya paham kalau semuanya itu berusaha untuk di keep terhadap mereka, dan mereka mau punya kendali terhadap kehidupan kita sepenuhnya. Jadi apapun yang kita beli ya kita masih harus bisa dibilang terkontrak lah, punya kontrak terhadap mereka bahwa ya ini barang bukan punya kita sebenarnya gitu. Jadi ini yang harusnya kita hilangkan terutama di masa depan, dan gue rasa itu doang. Jadi kalian tulis aja di kolom komen kalian pengen mana duluan yang gue rilis kontennya, dan gue harapkan sih nanti kalau misalnya si David kerjanya lowong atau apa, gue nggak tahu sih kita beneran bisa seminggu 2 kali atau enggak. Tapi kalaupun juga seminggu 2 kali, gue takutnya kan kualitasnya menurun. Jadi ini bener-bener di tangan kalian pengennya seperti apa untuk kemajuan channel ini. Dan hari ini gue rasa segini aja, and see you guys next time.